You guys, time to go. Cerita berawal dari pelarian seorang cewek korban sosok psikopat setelah berhasil keluar dari tempat penyiksaan. Entah apa yang diinginkan sosok psikopat yang selalu memakai kostum badut kelinci itu. Namun secepat apapun wanita ini berlari, si badut psikopat bisa dengan mudah menemukannya. Wanita malang ini tidak sadar orang yang menjalankan mobil adalah sosok yang sedang memburunya. Namun keberadaan tulang taring manusia membuatnya sadar bahwa ia sudah kembali tertangkap. Lanjut kita beralih ke sekelompok pemuda yang sedang OTW keluar kota untuk berlibur. Ya harusnya sih terlihat happy, tapi karena sudah berjam-jam OTW mereka pun mulai bete. Apalagi sepanjang perjalanan cuma hamparan kebun yang begitu sepi. Come on. Pria bernama John terlihat bete melihat truk lemot yang menghalangi perjalanannya. Namun mereka tidak sadar mobil gedong di depan mereka adalah kendaraan tempur psikopat badut. John merasa bahwa si sopir truk tidak sudi disalip seperti tadi. Naluri jalanan John pun menyala dan berniat untuk menyalipnya kembali. He's picking up speed. Oh my god. Pacar John yang bernama Rachel merasa sudah dekat dengan Tuhan saat mereka hampir ciuman dengan mobil lain. Kejadian ini membuat John semakin emosi ke si sopir yang seolah ingin mencelakai ia dan teman-temannya. He's getting really close. Para kewes tidak mengerti dengan apa mau si sopir yang sepertinya menyuruh mereka untuk berhenti. Terlebih makin lama tuh sopir terus mainin klakson non-teloletnya. Alright, we learned our lesson. Oh! The road's wide open. Seriously, John? We have to pull over now. I'll take care of this. Setelah John menuruti saran Rachel, para cowok mendadak ciut mengingat sopir truk kebanyakan galak-galak. Keadaan ini membuat Rachel akhirnya turun tangan, kali aja setelan haredangnya mampu melunakkan hati si sopir. Can I talk to you for a minute? Rachel minta si sopir keluar untuk memberitahu apa yang diinginkannya. Tapi bukannya nurut, si badut malah pamer knalpot. Just please leave us alone. No, wait, get back in, man. I don't think what... Talk to you for a minute. Si badut berusaha agar Rachel tidak melihat korban yang sebenarnya akan ia eksekusi. Sementara Rachel sudah muak akan kelakuan si sopir yang masih saja ogah keluar. Oh my... Dude, no. Rachel. You okay? Si bewok Mike meminta John untuk jangan cuma diam atas kelakuan si sopir terhadap Rachel. Tapi menurut Rachel mending mereka cari aman dan membiarkan si sopir agar pergi duluan. How much water do we have? We don't have any water. Setelah si sopir aneh pergi, mereka merasa lega dan bisa melanjutkan perjalanan untuk berpesta abuk sampai nungging. Namun tanpa ada yang sadar, si badut tidak akan membiarkan daging-daging segar seperti mereka lepas begitu saja. Untuk kesekian kalinya si badut mempermainkan mereka hingga mobil John pun nyuksruk sampai mogok. Lalu setibanya di tujuan, si badut pun bergegas prepare untuk mengeksekusi hasil buruannya. Di mana kali ini ia akan menjadikan si korban menjadi dua bagian dengan caranya sendiri.
Jack si ahli karburator kesal karena mobil John bakalan sulit diperbaiki. Akan tetapi ia akan berusaha benerin mobil daripada rencana liburan mereka gagal total. Hantaman si badut yang langsung pergi membuat Jack yang berada di kolong mobil akhirnya ringsek dan meninggoy seketika. Terlihat Rachel pun penasaran melihat keadaan Jack yang belum memperbaiki mobil pacarnya. What is it? Jack, wake up! Rachel benar-benar syok melihat ceceran darah dari tubuh Jack yang ternyata sudah mencaurak kemana-mana. Mereka yang ketakutan pun bingung mengingat mobil John masih mogok. Mereka melihat tanda salib yang mengarah ke sebuah jalan ke tengah hutan. Kemudian John mengajak teman-temannya melewati jalanan ini, kali aja ada orang yang bisa memberikan bantuan. Rachel pun katanya gak mau terus melenggang di jalan utama, apalagi sampai ketemu dengan si sopir truk lagi. Check out the upside down crosses. You okay? Yeah, I just need to... Setelah cukup jauh berjalan, Rachel melihat banyak tulang taling manusia yang sama persis dengan yang kita lihat di mobil truk tadi. Lalu dengan penuh tanda tanya, John mengajak Rachel untuk melanjutkan perjalanan saja. Okay. Sampailah mereka di lokasi sebuah kabin yang memiliki banyak salib seperti yang tadi mereka temukan. Lalu mereka menemui si pemilik kabin dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sir? Meskipun si pemilik kabin malah pelangak-pelongo, Rachel lanjut bertanya kenapa banyak kerangka jelema yang tergantung. Tapi tetap saja, pria yang merupakan pemburu ini tidak menjawab dan hanya menyebut, So? No. Do you have a phone that we can use? Mike mencoba untuk pinjam telepon jika memang si pemburu tidak mau memberikan bantuan. Gak tanggung-tanggung, Mike dan teman-temannya akan patungan untuk menyewa telepon dari si pemburu. Dude, don't pay for it. No. Okay? $40 to make... Okay. $100. Bukannya tertarik, si pemburu malah ngomongin pacarnya Mike yang menurutnya banyak mengandung protein. Terlihat Mike pun marah mendengar pacarnya malah dianggap seperti hewan kurban. They be watching. Mereka tidak habis pikir dengan perilaku si pemburu yang dibilang aneh dan entah maunya apa. Keadaan ini membuat pacar Mike menyesal ikutan berlibur, mending rebahan di rumah sambil nonton channel Ed Clipper saja. What the hell are we doing? What, you think any of us are happy that we're starving? We're all tired. I don't need this. Seriously, what are you doing? Ketika malam datang, kita beralih ke sepasang kekasih yang sedang mengangkut sesosok jasad. Tak lama kemudian mereka melihat segambreng orang yang tak lain adalah John dan teman-temannya. Lalu wanita bernama Melissa ini meminta pacarnya untuk menunggu, biar dirinya saja yang menemui mereka. We had some car trouble that... Damn thing overheats and all, you know. Rachel dan John menceritakan kondisi mobil mereka yang mogok tanpa menyebutkan nasib apes yang menimpa Jack. Kemudian John meminta bantuan kali aja Melissa bisa memberikannya tumpangan ke kota. Mendengar permintaan tersebut, Melissa menyuruh mereka untuk menunggu karena ia akan mengantar dulu pacarnya ke rumah sakit yang mengalami cedera akibat bermain layang-layang. Padahal, Melissa tidak mau jika sampai ada yang tahu akan keberadaan jasad di dalam mobilnya. Back to chat there, buddy. Buy it? You fool? What if somebody else comes by? Melissa menyuruh John agar menunggu di sebuah kabin tua yang tak jauh dari lokasi mereka. Terlebih Melissa katanya belum tahu berapa lama ia akan berada di rumah sakit. Something's not right. Ternyata penantian mereka sejak semalam hanyalah penantian bodoh semata. Karena jangankan dapat tumpangan, si bebel Melissa ternyata gak nongol-nongol. Kemudian Mike mengajak teman-temannya untuk mencari kabin yang dikatakan Melissa semalam daripada kelamaan di jalan sepi seperti ini. Si kewes bernama Jenny merasakan adanya sesuatu yang dari tadi memperhatikan mereka. Lalu ketika yang lain gak peduli, Jenny penasaran untuk mencari tahu. We'll wait here.
Tak disangka Jenny melihat si badut yang sedang mengunboxing jeroan helm manusia di samping para korban lain yang merupakan para penebang pohon. Back off. Well, we need to get Back. Mike malah kabur saat temannya dibanting sosok psikopat. Terlihat Jenny pun ketakutan saat berada di tengah-tengah para korban si badut kelinci. Saat Jenny tewas dikelitiki Senso, Mike mengajak teman-temannya kabur tanpa menyebutkan apa yang terjadi. Where the f are you going? Mereka masuk ke sebuah tempat yang sebenarnya merupakan kabin tua yang dikatakan oleh Melissa. Bahkan mereka tidak tahu bahwa tempat horor ini adalah markas psikopat badut. Lalu setelah mengetahui nasib Jenny dari Mike, John mengajak teman-temannya untuk memblokir semua pintu dan jendela. shit! Di tengah perjuangan mereka, Tiffany mendengar raungan mesin 2 tak yang tak lain berasal dari knalpot Senso psikopat badut. Setelah berhasil mengusir si badut, mereka menemukan manusia aneh dan beringas tapi dalam keadaan dirantai. Terlihat mereka pun semakin waspada, apalagi jika sampai si badut kembali muncul. Guys, let's just try to get out over here. Come on. Shit! Hey! Go! 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 Tiffany yang pingsan bisa dengan mudah ditangkap dan menjadi incaran sosok bongkok predator bibir berdiri. Kemudian si badut lanjut mencari teman-teman Tiffany yang sedang menyelamatkan diri masing-masing. Ketika Mike sudah dekat dengan Tuhan, si bongkok bisa dengan leluasa untuk melampiaskan hasrat jadahnya. Sementara Mike yang sudah terpojok tidak bisa berbuat banyak selain menangkis gergaji mesin pakai tangan kosong. Dengan celengannya yang masih menganga, Tiffany manjat ke atas pohon berharap bisa selamat dari para psikopat. Akan tetapi ia lupa bahwa senjata psikopat badut adalah peninggalan para penebang pohon. Mike dan Tiffany akhirnya tak luput dari kebrutalan si badut kelinci yang merupakan sosok psikobil atau psikopat kanibal. Lalu setelah menyekap Tiffany, si badut melepaskan si bongkok yang merupakan asisten kepsikopatannya. Dalam alunan musik klasik, si badut akan bersenang-senang dulu dengan Tiffany sebelum menikmatinya. Dimana kali ini ia akan bermain dokter-dokteran yang terafiliasi dengan komunitas jagal hewan dan bidang ortopedi. Setelah bertindak sebagai dokter gigi, tibalah saatnya si badut mempreteli korbannya sebelum ia olah menjadi hidangan yang mengerikan. Selang beberapa saat, Rachel dan John melihat si badut yang baru saja mengeksekusi Tiffany. Mereka yang tidak tahu apa-apa pun berniat menyelamatkan Tiffany mumpung si badut dan asistennya di luar kabin. Mereka tidak melihat keberadaan Tiffany dan hanya menemukan bajunya saja di dekat tumpukan onderdil manusia. Lalu ketika melihat si badut sedang ngebarbeque daging apaan, datanglah Melissa yang ternyata adalah bagian dari komplotan para psikopat ini. Kemudian John mengajak Rachel untuk bersembunyi dulu, khawatir para psikopat mengetahui keberadaan mereka. Para psikobil ini begitu happy saat akan menyantap Tiffany panggang. Akan tetapi Melissa merasa risih akan kelakuan si badut yang dari tadi terus menggunakan kostum badutnya. Take off that mask right now. Now!
John dan Rachel bisa melihat akan wajah horor si badut yang sepertinya bekas luka bakar. Namun mereka lebih fokus dengan kunci mobil untuk kabur setelah gagal menemukan Tiffany. Go! Rachel dan John kini sudah dipersiapkan untuk menjalani eksekusi seperti teman-teman mereka. Selama itu pun John sedang berusaha meloloskan diri dengan melepaskan ikatan di tangannya. Melissa menyayangkan kenapa Rachel tidak sejak semalam ke kabin agar bisa langsung dieksekusi dan tidak kacau dulu seperti ini. Dari wanita ini pun Rachel dan John tahu akan nasib Tiffany yang kini sudah berada di meja makan para psikobil. No, not really as pretty as you are, though. Better looking than me? Melissa mana sudi di make upin bisa Rachel yang kental dan bau nohnit. Maka dari itulah Melissa sendiri yang akan mengeksekusi Rachel yang sudah lancang meludahinya. I mean, I know you're upset and all, but I'm here. I think she looks kind of slutty. You know what, darling? On edge. John yang berhasil lolos bisa dengan mudah mengambil sensor plus kunci mobil yang ia butuhkan. Terlihat si badut pun emosi melihat Melissa ambruk dihantam John. Kemudian John menyuruh Rachel untuk kabur duluan karena ia akan menghabisi dulu para psikobil. Saat si badut dan asistennya kabur, Melissa mencoba berdamai saat nasibnya sudah di ujung tanduk. Akan tetapi John tidak mudah terperdaya setelah apa yang dilakukan oleh para psikopat terhadap teman-temannya. Mereka akhirnya bisa kabur menggunakan mobil Melissa yang kini sudah tewas. Kemudian John meminta agar ia saja yang nyetir karena gak tega melihat pacarnya berkendara dalam kondisi seperti ini. John berpikir jika mereka malah kabur pakai mobil, besar kemungkinan mereka tidak akan selamat seperti sebelumnya. Lalu mereka sepakat untuk menipu si badut agar mereka bisa dengan mudah menghabisinya. She's dead too! John katanya akan memberikan Rachel yang pingsan asalkan diperbolehkan pergi. Padahal ini cuma akal-akalan mereka agar Rachel bisa masuk ke mobil si badut. I have nothing to fight you with. Untuk kedua kalinya mereka berhasil lolos dari kelakuan sang badut kelinci. Cuma yaitu dia, mereka tidak benar-benar membunuh si badut dan malah buru-buru pergi. So, buat kalian yang masih penasaran dengan kisah si badut psikopat, jangan lupa komen ya. Karena di sequel kedua kita akan melihat akhir kisah dari si badut sang psikobil. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.